Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello gengs, saya Afriani Asmara, mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi Konsentrasi Public Relation. Nah, di kesempatan kali ini aku bakal nge-review tentang jurnal internasional gitu gengs. Nah, yang pastinya jurnal ini tuh udah aku translatein dan udah aku sambung-sambungin bahasanya sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Nah, buat kalian yang penasaran jurnal apa sih yang bakalan aku review dan bagian-bagian dari jurnal mana aja yang bakalan aku review juga, seperti latar belakang, isi, hasil, dan lain sebagainya. So, stay tune dan tonton video aku sampai selesai. Check it out! Nah, jadi jurnal yang bakalan aku review itu adalah Jurnal Komunikasi Internasional. So, jadi ini pasti jurnalnya udah punya nomor ISBN ya. Nah, jadi kita langsung aja masuk ke judulnya, yaitu judulnya Pengaruh Media untuk Menghindari Perilaku Berisiko, Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung Terhadap Orang Lain Melalui Blog. Nah, jadi ini blog itu kan suatu media. Nah, dia itu dapat mempengaruhi secara langsung ataupun tidak langsung. Nah, lanjut yang kedua yaitu siapakah nama penulis daripada jurnal internasional ini. So, jadi nama penulisnya itu ada 3 ya gengs. Yang pertama yaitu Boraijin dari Universitas Jeonbuk Korea. Kemudian yang kedua itu ada Sung Min Chung dari Universitas Sangkyunkwan Korea. Kemudian yang ketiga yaitu Song Ho Pyeon dari Universitas Nasional Incheon Korea juga. Kemudian yang ketiga yaitu kita memasuki latar belakang daripada jurnal internasional ini. So, latar belakang daripada jurnal internasional ini adalah menjelaskan tentang media yang memberikan informasi, berita tentang apa yang terjadi di sekitar kita. Berbagai saluran media online terus-menerus memberikan informasi, segala informasi disodorkan. Bahkan termasuk informasi yang mungkin itu dapat mengancam diri kita sendiri. Nah, di jurnal ini gengs terdapat beberapa contoh kasus yang sebenarnya adalah informasi yang disebarkan melalui media online. Salah satunya contoh kasusnya yaitu pada bulan Februari 2003 di Cina ya, terdapat peningkatan liputan surat kabar mengenai wabah SARS yang membuat orang panik membeli makanan dan membeli barang-barang lainnya tentunya secara panik sedikit. Dilihat dari banyaknya masyarakat Cina yang membeli makanan secara banyak, membeli barang-barang lainnya secara banyak, dan seolah-olah tidak memikirkan orang lain namun hanya memikirkan diri sendirinya, sudah dapat diketahui secara jelas bahwasanya mereka sangat panik dan sangat-sangat terancam dengan wabah SARS tersebut. Nah, sebagai pengetahuan kita bersama, wabah SARS ini adalah merupakan sindrom pernapasan akut berat yang pertama kali muncul pada bulan November 2002 di Provinsi Guangdong, Tiongkok. Nah, kemudian kita memasuki poin yang keempat, yaitu tentang rumusan masalah. Sebenarnya poin penting daripada jurnal ini adalah tentang blog. Jadi di sini itu diceritain bahwa blog itu sebagai media online ataupun media massa yang cukup mumpuni dalam memberikan informasi ataupun berita-berita kepada halayak atau publik. Nah, jadi publik ataupun halayak di sini sangat mempercayakan blog ini untuk mencari informasi ataupun berita. Namun, terdapat 3 poin lagi yang saya pikir ini juga rumusan masalah yang terdapat dalam jurnal tersebut. Yang pertama, yaitu efek persepsi media pada orang lain dan pada diri sendiri. Nah, di sini itu dijelaskan bahwa tentang efek-efek yang terjadi terhadap persepsi media atau pendapat media atau juga informasi yang disampaikan oleh media yang berakibat pada orang lain dan juga diri sendiri. Nah, di sini juga dijelaskan pada hipotesis TPE menyebabkan bahwa orang cenderung melebih-lebihkan efek dari pesan media yang masuk pada orang tersebut yang disampaikan juga pada orang tersebut ke orang lain. Jadi dilebih-lebihin nih ceritanya gitu. Nah, kemudian kita memasuki poin kedua daripada rumusan masalah itu sendiri, yaitu tentang
persepsi kecemasan dan perilaku orang lain. Jadi di sini juga telah dijelaskan bahwasannya mengenai adanya respon afektif yang cukup mumpuni untuk memperkirakan efek media terhadap perilaku orang lain. Sebagai contoh, di sini juga dijelaskan bahwa ketakutan dan kecemasan orang-orang yang pernah mengalami gempa bumi secara signifikan juga akan memiliki kesiapan terhadap gempa bumi yang mungkin akan datang di kemudian hari. Kemudian kita memasuki poin terakhir daripada rumusan masalah itu sendiri, yaitu tentang adanya perilaku orang lain dan pengaruh pada perilaku diri sendiri. Di sini yaitu perilaku orang lain itu mempengaruhi perilaku diri kita sendiri. Oke, kemudian kita memasuki poin yang kelima, yaitu tentang hasil atau temuan. Nah, jadi di bagian hasil ini, gengs, jurnal tersebut menggunakan persamaan struktural untuk menguji hipotesis dan penelitian yang ada. Kemudian lagi yang menghasilkan pernyataan bahwa perilaku orang lain dan perilaku diri sendiri sangat berpengaruh dan signifikan. Artinya, perilaku orang lain mempengaruhi perilaku diri kita dan perilaku diri kita mempengaruhi perilaku orang lain. Kemudian kita memasuki poin yang keenam, yaitu tentang kesimpulan. Jadi kesimpulan di jurnal internasional ini, gengs, yaitu di sini tidak dijelaskan kesimpulannya pada jurnal ini apa. Namun saya pribadi menyimpulkan atau mencoba mencari kesimpulan yang ada bahwasanya blog sebagai media massa untuk menyalurkan info dan juga berita cenderung dapat mempengaruhi perilaku orang lain dan juga perilaku diri sendiri, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Nah, jadi kita memasuki pada poin yang terakhir atau yang ketujuh, yaitu referensi. Nah, jadi di jurnal internasional ini terdapat 17 jurnal referensi, kemudian ada 34 buku dan 5 artikel yang tentunya sangat-sangat relevan. Thank you for watching, guys.